Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa kelas Alexandria? Pada dan harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di materi hari ini kita masuk ke tematik 6C, subtema ketiga, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat terbang dan modernisasi ekonomi. Seperti yang kita ketahui, bahwa pesawat terbang ditemukan oleh Wright bersaudara, yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright. Mereka berhasil dengan sukses membangun pesawat terbang yang untuk pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember 1903. Wright bersaudara ini menemukan mesin kendali pesawat sehingga pesawat terbang bisa terbang dengan sayap yang terpasang kaku, bisa dikendalikan. Jauh 1000 tahun ke belakang, sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat terbang, ada seorang ilmuwan muslim yang telah dahulu melakukan penerbangan dan bisa terbang selama 10 menit di angkasa. Siapakah dia? Dia adalah Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas berasal dari Andalusia. Abbas Ibnu Firnas pertama kali terinspirasi untuk membuat pesawat terbang atau membuat orang bisa terbang dari seorang seniman jalanan. Pada tahun 875, Abbas Ibnu Firnas membuat rancangan pesawat terbang sederhana dengan menggunakan kerangka bambu, kain sutra, lalu menggunakan bulu-bulu dari burung. Dengan hasil buatannya itu, Abbas Ibnu Firnas berhasil melayang di udara selama sekitar 10 menit. Namun, Abbas Ibnu Firnas belum berhasil menemukan bagaimana cara dia mendarat. Yang pada akhirnya ketika mendarat, Abbas Ibnu Firnas mengalami cedera di bagian punggung karena beliau tidak mengetahui cara mendarat yang baik dan benar. Dari situ, Abbas Ibnu Firnas dinobatkan sebagai manusia yang mampu terbang pertama kali. Atas jasa-jasanya, Abbas Ibnu Firnas diabadikan sebagai nama bandara di Baghdad, Irak, yaitu bernama Ibnu Firnas, lalu dibuatkan patung di depan bandara tersebut. Lalu ada juga sebuah jembatan bernama Ibnu Firnas di daerah Cordova. Begitulah sejarah singkat tentang penemuan pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan alat transportasi udara. Banyak manfaat yang didapatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dari keberadaan pesawat terbang. Nah, berikut ini adalah manfaat pesawat terbang dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana transportasi massal. Pesawat dipercaya sebagai salah satu transportasi massal yang membantu para penumpangnya untuk bisa sampai di tempat tujuan lebih cepat. Yang kedua yaitu menghemat waktu. Sebelum ditemukannya pesawat terbang, ada sebagian orang yang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan jalur darat ataupun laut yang memakan waktu cukup lama. Sejak adanya pesawat terbang, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih cepat. Yang ketiga yaitu membantu pengiriman barang. Pesawat terbang juga digunakan sebagai transportasi barang yang mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jumlah yang cukup banyak dan dalam waktu yang lebih singkat. Misalnya pengiriman antar pulau ataupun antar negara. Yang keempat, meningkatkan pariwisata sebuah daerah.
Pesawat terbang juga membantu meningkatkan pariwisata di daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui perjalanan darat dan laut. Jadi, daerah yang memiliki tempat wisata alam yang bagus akan ramai dikunjungi para turis asing dan turis domestik. Yang terakhir yaitu memperkuat perekonomian negara. Negara yang memiliki perekonomian baik tentunya harus mempunyai alat transportasi lengkap sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Distribusi barang, kebutuhan lebih cepat dan merata sehingga kegiatan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya pesawat terbang, kegiatan ekonomi masyarakat pun akan meningkat. Peningkatan kegiatan ekonomi akan memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perubahan ini merupakan bagian dari modernisasi. Gejala yang muncul dalam modernisasi ekonomi adalah terjadinya industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses pergantian dari penggunaan tenaga manual menjadi penggunaan tenaga mesin. Berikut ini adalah hasil dari modernisasi ekonomi di berbagai sektor. Yang pertama yaitu sektor pertanian menggunakan peralatan mekanis yang mengurangi tenaga kerja. Contohnya ketika membajak sawah, sekarang orang lebih suka menggunakan mesin daripada menggunakan tenaga binatang. Yang kedua yaitu sektor industri, mengganti penggunaan tenaga manual menjadi tenaga mesin. Di zaman sekarang, pada sebuah pabrik banyak menggunakan tenaga mesin dibandingkan dengan tenaga manusia. Yang ketiga, distribusi dan penjualan secara daring semakin marak. Di zaman sekarang, sudah banyak marketplace atau pasar-pasar yang ada di online untuk memenuhi kebutuhan manusia secara daring. Yang keempat, semakin banyak yang bekerja di bidang jasa. Karena semakin maraknya penjualan secara online, maka semakin banyak juga yang bekerja di bidang jasa untuk mengirimkan paket sampai ke rumah. Dan yang terakhir yaitu sektor pariwisata berkembang pesat karena semakin mudah dijangkau. Dengan berkembangnya teknologi seperti zaman sekarang, manusia akan mudah melakukan apapun, dan manusia juga akan lebih mudah mengerjakan sesuatu. Untuk tugas hari ini, mengerjakan di buku tulis. Tugasnya adalah Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan video pada dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.